Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan coba melanjutkan membaca kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin ada sedikit ketinggalan ya, salatan wa salaman daimaini bidawamillahil malikid dayyan. Selawat dan salam kemarin senantiasa tercurah kepada Nabi, keluarga dan sahabat fi kulli hinin wa awan, dalam setiap waktu dan detik. Salatan wa salaman akan sebagai salat dan salam daimaini yang abadi keduanya bidawamillah dengan keabadian Allah al-malikid dayyan, Allah yang Malik, Maha Raja, Ad-Dayyan, lagi yang Maha Menghitung. Jadi sedikit sebelum lanjut, Al-Malik ini Asmaul Husna dan banyak disebutkan dalam Al-Quran, Maha Raja yang memiliki segalanya. Ad-Dayyan juga sebagian ulama menganggapnya Asmaul Husna. Namun Ad-Dayyan ini tidak datang dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis. Nabi pernah bersabda dalam satu hadis bahwa manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Kemudian Allah mengatakan anal maliku anad dayyan, ya, dalam hadis. Jadi ad-dayyan artinya al-muhasib. Ad-dayyan artinya al-muhasib, yang memperhitungkan segalanya. Jadi Allah akan menghitung segala pekerjaan hamba. Al-mujadzil ladzi yujadzin nas ala amalihim. Allah akan membalas semua manusia terhadap amal-amal mereka pada hari kiamat. Itu arti ad-dayyan, al-muhasib, al-mujazi, zat yang akan membalas manusia terhadap segala amalan mereka pada hari kiamat. Tidak ada yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Lanjut. Amma ba'du fayaqulul 'abdul faqirul mu'tarifu bil qusuri wat taqsiri ar-raji afwa rabbih al-qadiri asy-syarifu Abdullah bin Alawi al-Haddadi Ba'lawi al-Husaini afallahu anhu wa an aslafihi amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, adapun sesudahnya puji, solah dan salam, fayaqulul abdul fakir, maka akan berkatalah oleh seorang hamba yang fakir, al-mu'tarifu, lagi yang mengakui ianya hamba yang fakir, bil kusuri wat taksir, dengan kelalaian. Ar-raji, naat kepada abdu, hamba yang mengharap ia afwa rabbihi, akan kemaafan dari Tuhannya al-qadiri, Tuhannya yang maha kadir. Siapa hamba yang fakir? Asy-syarifu Abdullahi, Syarif Abdullah ibni Alawi, anaknya Alawi, al-Haddad Ba'lawi al-Husaini afallahu anhu, semoga memaafkan oleh Allah anhu, darinya beliau, wa an aslafihi, dan dari pendahulu beliau, amin ya rabbal alamin. Jadi ini semuanya itulah tawadhu'nya para ulama. Beliau menyatakan Abdul Fakir, hamba yang fakir. Ini kelihatannya beliau ini mendiktekan kitabnya, karena beliau tidak bisa melihat. Beliau mendiktekan kitabnya, ada seseorang yang menulis dari dikte beliau. Beliau sebagai tawadhu beliau hamba yang fakir mengakui dengan kusur dan taksir. Apa sih beda kusur dan taksir? Jadi kusur ini kelalaian yang disebabkan oleh, jadi kusur ini bisa kita artikan begini. Misalkan bodoh yang disebabkan oleh kusur dan taksir. Jadi kusur ini misalkan kebodohan yang ditimbulkan oleh ketidakberdayaan kita. Memang kita tidak punya media untuk belajar. Mau sekolah nggak punya duit, dan dalam keadaan sakit dan segala macam, nggak siap, nggak memungkinkan kita untuk belajar, sehingga kita bodoh. Itu namanya kusur. Ada juga satu lagi taksir. Taksir itu kebodohan kita yang disebabkan oleh kemalasan kita, bukan tidak ada alatnya. Kita sudah diantarkan ke sekolah, kita diantarkan ke pengajian,
peralatannya lengkap semuanya, tapi kita malas belajar, tidak menggunakan potensi secara maksimal, sehingga kita jadi bodoh misalkan. Itu disebut taksir. Jadi beda-beda. Jadi beliau mengharapkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi Al-Husaini afallahu anhu wa an aslafi amin. Apa kata beliau? Hazihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun wa wasiyatun bifadlillahi wa rahmatihi nafi'atun. Bermula ini yang akan beliau diktekan, yang akan beliau tuliskan. Hazihi risalatun, bermula ini satu risalah bihaulillah, satu risalah yang datangnya tentu dengan daya upaya dari Allah, wa quwwatihi, dan dengan kekuatannya Allah. Risalatun jami'atun, satu risalah yang lengkap ianya risalah. Wa wasiyatun, dan bermula ini itu satu wasiat bifadlillah, wasiat yang datang dengan karunia Allah dan rahmannya Allah. Wasiyatun nafi'atun, satu wasiat yang bermanfaat. Hamalani, yang mendorong akan aku, kata beliau, ala wad'iha, kepada membuatnya ini risalah. Al-imtisalu, apa yang mendorong saya? Al-imtisalu, oleh melaksanakan li amrillahi ta'ala, bagi perintah Allah, wa amri rasulihi, dan oleh perintah rasulnya Allah. Kata beliau, risalah yang akan saya tulis ke depan ini satu risalah yang lengkap, satu wasiat, dan satu wasiat yang bermanfaat, yang mendorong saya untuk membuatnya, yaitu karena saya pengen melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Artinya Allah dan Rasul menganjurkan hambanya untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat. Tentunya risalah ini datang dengan daya upaya yang diberikan oleh Allah, bukan dengan kekuatan beliau sendiri. Semuanya datang dengan karunia dan rahmat Allah. Warragbatu fil wa'di shadiqi al-waridi fid dilalati 'alal huda wad da'wati ilal khairi wan nashri lil ilmi. Warragbatu kita atau kepada al-imtisalu. Jadi ulang amelnya, hamalani, mendorong akan saya kepada membuatnya ini risalah, oleh ar-ragbatu, oleh keinginan fil wa'di shadiq, keinginan dalam mendapatkan janji yang benar. Al-warid, yang datang ianya janji yang benar. Fid dilalah, dalam menunjuki kepada petunjuk dan dakwah, berdakwah kepada kebaikan, dan dalam menyebarkan bagi ilmu. Jadi yang mendorong beliau untuk membuat kitab risalah ini, yaitu karena beliau ingin mendapatkan janji Rasul. Di mana dalam hadis Nabi berjanji bahwa barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada petunjuk, barang siapa yang mengajak orang lain kepada takwa, barang siapa yang menyebarkan ilmu, akan ada janji-janji pahala yang banyak. Karena beliau mengharapkan hal itu, itulah yang mendorong beliau untuk membuat risalah ini. Hamalani ala wad'ihal imtithalu li amrillahi ta'ala wa amri rasulihi warragbatu fil wa'di shadiqil waridi fid dilalati 'alal huda wad da'wati ilal khairi wan nashri lil ilmi. Mana dalil-dalil baik firman Allah atau hadis Nabi yang menunjukkan bahwa keutamaannya menyebarkan ilmu, keutamaannya berdakwah, dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, hendak adalah dari kamu itu satu umat, yad'una, yang mengajak oleh mereka umat, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan oleh mereka dengan yang baik-baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang oleh mereka dari kemungkaran, wa ulaika, dan mereka itulah, dan bermula mereka itulah umat yang mengajak kepada kebaikan tadi, itu humul muflihun, merekalah orang yang beruntung. Ali Imran 104. Jadi Allah berfirman, hendak adalah dari golongan umat Nabi itu satu golongan yang senantiasa mengajak orang lain kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, biar mereka masuk golongan orang yang beruntung.
Karena musannif ini Syekh Abdullah pengen beliau masuk dalam golongan orang yang muflihun beruntung, maka beliau pun menulis satu risalah, di mana dalam risalah itu beliau menganjurkan orang untuk melakukan kebaikan dan melarang orang-orang dari kemungkaran. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajak olehmu, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah. Nah, apa sih arti hikmah? Jadi di sini Allah berfirman, ud'u ila sabilillah, berdakwahlah kamu, ajaklah kamu orang lain kepada jalan Allah. Jadi dalam berdakwah itu tentu ada yang mengajak, ada yang diajak. Kita sebagai dai pengajak, masyarakat yang didakwah sebagai mad'u, kita ajak kemana? Dakwah itu harus jelas sasarannya, yaitu mengajak orang untuk menuju kepada Allah, untuk mengikuti aturan Allah, bukan mengajak masyarakat untuk mengikuti kita. Itu dakwah yang salah. Jadi dakwah di sini ud'u, ajaklah kamu orang lain itu ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Kita ajak orang lain untuk mengikuti aturan-aturan Allah. Bil hikmah, mengajaknya harus dengan hikmah. Arti hikmah apa kata para ulama? Bil hikmah artinya bil ilmi, dengan ilmu. Dakwah itu harus ada ilmunya. Enggak boleh dakwah dengan tanpa ilmu. Karena kalau dakwah tanpa ilmu, kita mau ajak kemana? Kita enggak paham, kita sendiri enggak paham gimana mengajak orang lain. Jadi bil hikmah artinya bil ilmi fil waqtil munasib bil mahalil munasib. Jadi mengajak orang lain berdakwah itu dengan ilmu, kemudian pada waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat, pada kondisi yang tepat. Jadi berdakwah itu ada kondisinya. Enggak di setiap waktu cocok ngobrol tentang ini, enggak di setiap tempat cocok dengan hal ini misalkan. Jadi ada tempat yang cocok, ada waktu yang tepat. Itu namanya bil hikmah, dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan berdakwah juga dengan mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Apa sih mau'izatil hasanah? Para ulama menyatakan bil ibaratil hasanah wa alfadil layyinah. Jadi menggunakan ibarat-ibarat yang bagus, bahasa-bahasa yang baik, lafaz-lafaz yang lembut. Laisa fiha unfun, lafaz-lafaz yang tidak menyepelekan orang lain. Itu arti mau'izatil hasanah. Tentu ada sesuai dengan kondisi dan sikon. Ya, karena beliau mengikuti mengamalkan firman Allah ini, ud'u ila sabili rabbik, beliau pun menulis kitab ini. Wa qala ta'ala, dan berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunah. Wa idza akhadallah, dan ketika mengambil oleh Allah akan janji orang-orang yang diberi mereka itu akan Alkitab. Apa isi janjinya? Litubayyinannahu, supaya engkau jelaskan akannya kitab, linnas, bagi manusia, wala taktumunahu, dan tidak engkau sembunyikan akannya kitab. Jadi orang-orang terdahulu yang Allah diberikan kitab kepada mereka, jadi Allah mengambil janji mereka supaya mereka menjelaskan isi Alkitab tersebut kepada manusia, mereka tidak menyembunyikan. Nah, karena beliau merasa ada sesuatu yang harus beliau sampaikan kepada umat, biar enggak dianggap beliau telah menyembunyikan ilmu, beliau pun mengamalkan ayat ini dengan cara mengarang satu kitab Risalatul Mu'awanah. Wa qala ta'ala li nabiyyih, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi nabinya, qul, katakan olehmu hai Muhammad, hazihi sabili, bermula ini itu jalanku. Nabi berdakwah menyatakan ini jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man tabi'ani. Aku mengajak kepada Allah ala basirah. Aku mengajak kepada Allah ala basirah. Apa sih arti ala basirah? Ay ala dinan wa yaqinan. Aku mengajak kepada Allah ala basirah, artinya di atas agama, di atas keyakinan, ana, oleh aku. Jadi ana ini menjelaskan dhamir dalam ad'u. Aku ajak kepada Allah berdasarkan keyakinan dan agama yang benar. Siapa yang mengajak? Oleh aku. Wa manittaba'ani, dan oleh orang-orang yang mengikuti ia akan aku. Jadi dhamir ana ini diperlihatkan supaya bisa mengatafkan man kepada fa'il ad'u. Seperti uskun anta wa zaujuka. Supaya zauju bisa diataf kepada dhamir dalam uskun, maka antanya dibahirkan. Uskun anta wa zaujukal jannah. Begitu juga ini
ad'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Jadi man ini atah kepada fa'il ad'u. Itu antara lain ayat-ayat Al-Quran yang mendorong beliau untuk membuat kitab ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan berkatalah oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Liyuballighi, hendak menyampaikan oleh orang yang syahid, oleh orang yang menyaksikan di antara kamu al-ghaib, akan orang yang gaib, yang tidak menyaksikan. Farubbaha mili fikhin, banyak orang yang membawa fiqh ilaman huwa afqahu minhu, kepada orang-orang yang dianya orang itu afqahu minhu, lebih paham dari dianya si hamil. Warubbaha mili fikhin laisa bifaqih, dan banyak juga orang yang membawa satu fikah laisa, yang tidak ada, yaitu bifaqih, yang tidak paham. Jadi ini asbabul wurud hadis ini, liyuballighi syahid ini hadis ketika Nabi berceramah dalam haji wada, kalau nggak salah. Nabi berceramah di dalam haji wada, haji terakhir Nabi berpidato di situ. Nabi menyatakan darah-darah kamu, harta-harta kamu, kehormatan kamu di antara kamu haram, seperti haram hariku ini, seperti haram pada bulan ini, bulan haji, dan pada negeri kamu ini, negeri yang haram. Fa inna dima'akum wa amwalakum a'radakum bainakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ala liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Jadi Nabi mengingatkan hendaklah menyampaikan oleh orang yang hadir ketika itu terhadap orang-orang yang tidak hadir. Ini kan perintah menyampaikan. Farubbaha mili fikhin, banyak juga orang yang membawa satu fiqah ilaman huwa afqahu minhu, kepada orang-orang yang dianya orang itu lebih faqih darinya. Kadang kita menyampaikan sesuatu hukum kepada seseorang, ternyata orang itu jauh lebih paham dari kita yang menyampaikannya. Ada. Warubbaha mili fikhin laisa bifaqih, banyak juga orang yang membawa fiqah yang tidak ada, yaitu bifaqih. Ketika kita mendengarkan satu lafaz, kemudian lafaz itu kita sampaikan kepada orang lain, ternyata orang lain lebih paham dari kita yang membawanya. Makanya di sini nanti para ulama sangat mengutamakan hadis-hadis yang diriwayatkan dengan lafaz langsung yang didengar dari Nabi, bukan dengan makna. Nabi mengucapkan satu lafaz, kemudian lafaz itu disampaikan oleh sahabat kepada orang sesudahnya. Karena bisa saja orang sesudahnya itu lebih memahami dari orang yang membawa lafaz tersebut. Ini hadis dalam Sahih Ibnu Hibban. Ada dalam Sahih Ibnu Hibban, status hadisnya sahih. Ada juga dalam kitab disebutkan juga hadis ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Muwafaqatul Khobar, dalam kitab Muwafaqatul Khobar. Akhrajahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi juga mengeluarkan hadis ini, Abu Ya'la, banyak jalan hadis ini. Jadi beliau di sini tidak menulis riwayat hadis, sumber hadisnya di mana, karena untuk ringkas mungkin tujuannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yunqasu zalika min ujurihim syai'a. Man da'a ila hudan, bermula siman itu yang mengajak ia kepada petunjuk, kana lahu, niscaya adalah baginya siman daripada pahala itu, mislu ujuri man tabi'ahu, itu seumpama pahala orang-orang yang mengikuti ia akannya, la yungkasu zalik, yang tidak dikurangi akan demikian pahala daripada pahala mereka akan sesuatu apapun. Kita mengajak orang lain kepada satu kebaikan. Nah, jadi orang yang mengajak pun akan mendapat pahala orang yang kita ajak. Kita ajak seseorang melakukan kebaikan, dia melakukan kebaikan. Kita yang mengajak mendapatkan pahala yang didapatkan oleh dia tanpa mengurangi pahala dia. Luar biasa. Wa man da'a ila dhalalatin, sama juga. Wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajak ia kepada satu kesesatan,
kana alaihi nisya adalah di atasnya seseorang yang mengajak minal ismi dari dosa itu mislu asami man tabi'ahu itu seumpama dosa-dosa orang yang mengikutinya orang akadnya la yungkasu zalik min asamihim syai'a yang tidak dikurangi akan demikian dosa daripada dosa mereka syai'an akan sesuatu apapun. Kita ajak orang lain untuk maksiat, dia pun bermaksiat, maka kita pun kebagian dosa seperti dosa maksiatnya dia tanpa mengurangi dosa dia. Itu hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2674. Sahih Muslim. Imam Muslim wafat tahun 261 Hijriah. Jadi kita perlu juga mengetahui kan zamannya sekarang harus jelas. Jadi hadis ini manda'a ila dhalalatin atau manda'a ila hudan sampai wa manda'a ila dhalalah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi? Man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mislu fa'ilih. Bermula siman itu yang menunjukkan ya siman kepada kebaikan, niscaya adalah baginya siman dari pahala, mislu itu semisil pelakunya kebaikan. Kita tunjukkan orang lain untuk satu kebaikan, dia pun melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala, kita juga dapat pahala seperti pahala yang dia dapatkan. Man dalla ala khairin. Ini hadis dari Abi Mas'ud. Dari Abi Mas'ud Aqabah bin Umar, ini asal hadisnya. Jadi hadis riwayat Imam Muslim juga. Ini hadis riwayat Imam Muslim juga, nomor hadis 1893. Hadis sahih. Jadi karena tadi berdasarkan hadis-hadis ini menunjukkan orang lain kepada kebaikan dapat pahala. Karena berdasarkan hadis yang banyak ini, Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau pengen mendapatkan pahala ini. Berbesar harapan di kemudian hari kitab-kitab beliau akan dibaca orang, akan ada 1-2 orang yang mengikutinya, maka beliau pun akan terus mengalir pahalanya. Inilah alasan beliau membuat kitab ini. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam, iza mata banu adamin qata'a amaluh illa min salasin. Apabila matilah oleh anak Adam, in qata'a amaluhu, niscaya putuslah amalnya anak Adam, illa min salasin, kecuali dari 3. Apa 3? Shadaqatin jariyah. Kalau kita baca shadaqatin, kita badal kepada salah satu. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir, seperti wakaf misalkan, atau membangun pesantren, aw ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaat orang dengannya ilmu, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang berdoa ia untuknya. Jadi karena beliau berdasarkan hadis ini, salah satu hal yang akan tetap terhubung yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena itu beliau menulis satu kitab Risalatul Mu'awanah ini dengan harapan ilmu akan terus mengalir. Hadis idza matta bunu Adam ini hadis sahih juga. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan juga hadis ini oleh Imam Muslim, ada nomor hadis 1631. Dan Ibnu Abid Dunya juga dalam kitab An-Nafaqah 'alal Iyal. Banyak. Kemudian wa qala alaihi salatu wasalam, berkatalah Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi? Ajwadukum ba'di rajulun 'alima ilman. Bermula ajwadukum, bermula yang paling dermawan di antara kamu, ba'di sesudahku, itu rajulun 'alima ilman, seorang laki-laki yang paham ia akan satu ilmu, fa nasyarahu, maka menyebarkan ia akannya ilmu. Yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah, niscaya akan dibangkitkan akan dia pada hari kiamat ummatan wahdah, akan sebagai satu umat, akan sebagai umat yang satu. Jadi waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, ajwadukum, orang yang paling dermawan di antara kamu sesudahku, yaitu rajulun alima ilma, seorang laki-laki yang memiliki ilmu, fanasyarahu, maka menyebarkan ia akannya ilmu, yub'atsu yaumal qiyamah,
akan dibangkitkan dia pada hari kiamat ummatan wahdah, akan sebagai umat sendirinya umat. Maksudnya begini, arti ummatan wahdah, dia sendiri tapi pada kedudukan satu jamaah. Jadi ibadah dia itu seperti ibadah orang ramai, padahal dia sendiri. Itu karena luar biasanya tadi, karena kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang lain itu lewat ilmunya yang dia sebarkan. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 120, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan. Jadi Nabi Ibrahim itu dianggap satu umat. Jadi seseorang yang beliau itu berdiri pada tempat satu jamaah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti ummatan wahdah. Adapun wahdah ini kita naat kepada ummatan, walaupun kelihatannya ma'rifah tapi muawwal ditakwilkan ummatan munfaridah. Ini hadis di dalam kitab apa? Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Munziri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ini hadis juga dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil dan Ibnul Jauzi dalam kitab Mauzu'an. Tapi ini ada khilaf para ulama tentang status hadis ini. Kalau Ibnul Jauzi, hadis ini beliau taruh dalam kitab Al-Mauzu'atnya, dalam kitab-kitab yang membahas tentang hadis palsu. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasil khaira hatta al hitanu fil ma. Bermula makhluk kulluhum, seluruhnya makhluk itu yusallun, mereka itu berselawat, atau yusallun kalau selawat dari makhluk itu artinya mohon ampun. Bermula makhluk, seluruhnya makhluk itu yusallun, mereka itu mohon ampun ala muallimin nas, kepada orang yang mengajarkan kepada manusia akan kebaikan. Hatta al-hitanu fil ma, hingga bermula ikan dalam air itu pun berselawat minta ampun. Jadi hatta ini ibtidaiyah, haitana kita baca marfu. Kita baca marfu. Boleh juga hatta huruf ataf. Kalau di depan hatta itu bahagian dari kalimat sebelumnya, bisa juga, karena ikan ini bahagian dari makhluk. Bisa juga. Makhluk seluruhnya mohon ampun kepada guru, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hattal hitanu, hingga ikan-ikan yang ada di air pun mohon ampun. Jadi kalau kita pengen didoain oleh semua makhluk, berarti kita harus mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kita melakukan sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Ini hadis sahih. Jadi hadis sahih dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Kamil, Ibnu Syahin dalam Syarah Mazahibu Ahli Sunnah, dan oleh Imam Jarjani dalam kitab Tarikh Jarjan. Termasuk Syekh Albani, ahli hadis Wahabiyah, juga mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya Asal Salatus Sahihah. Nomor hadis 1852. Jadi hadis kuat, bisa jadi dalil. Kemudian waqala alaihi salam, dan berkatalah oleh Nabi alaihi salam. Apa kata Nabi? Al khalqu kulluhum ayalullah. Bermula makhluk, kulluhum, seluruhnya makhluk itu ayalullah, keluarga Allah. Ini bukan berarti Allah punya keluarga. Ini dalam hadis kelihatannya seperti ini. Makhluk seluruhnya semuanya keluarga Allah, hamba Allah. Wa habbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'ayalihi. Dan yang paling dicintai dari mereka kepada Allah. Ahabbuhum, secinta-cinta mereka kepada Allah. Maksudnya yang paling Allah cintai, yaitu anfa'uhum li'ayalihi, yang paling bermanfaat di antara mereka untuk keluarganya Allah. Kalau makhluk ini seluruhnya merupakan keluarga Allah, yang paling Allah cintai yaitu yang paling bisa memberi manfaat kepada keluarga Allah, yaitu orang-orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Nah, itu berarti memberi manfaat kepada orang lain.
Ini hadis ada dalam kitab Ittihaful Khairatil Mahirah karangan Al-Busairi. Kemudian akhrajahul Bazzar, juga dikeluarkan oleh Al-Bazzar, oleh Abu Ya'la, oleh Imam Tabrani dalam kitab Makarimil Akhlak. Jadi hadis ini juga, ini hadis memang diperselisihkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab Al-Mattalibul Aliyah. Nah, cuma masalahnya ada salah seorang perawi yang dilemahkan oleh para ulama, yaitu Yusuf bin Atiyah As-Safar, wa huwa mujma'un ala dha'fi. Jadi sepakat ulama bahwa salah seorang perawi hadis ini lemah. Jadi status hadis ini berarti bisa saja ini lemah, tapi ini bukan dalil pokok. Karena Syekh Abdullah tadi sudah membawa ayat-ayat Allah, banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan keutamaan mengajarkan kebaikan orang lain. Ini bisa dianggap kalau misalkan hadis ini tidak kuat, ini sebagai istiqnas saja, sebagai pelengkap. Wala yastati'u ahadun ayyam fa'a khalqallahi bimisli da'watihim ilallahi ta'ala. Tadi berdasarkan hadis di atas, makhluk seluruhnya keluarga Allah, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bisa memberi manfaat untuk keluarga Allah, maka wala yastati'u ahadun, dan tidak sangguplah oleh seorang pun ayyan fa'a, bahwa memberi manfaat ia khalqallah, kepada makhluk Allah, bimisli da'watihim, dengan seumpama mengajak mereka kepada Allah Ta'ala, bita'rifi ma yajib lahu minat tauhid wa ta'ah, dengan memperkenalkan kepada mereka makhluk akan mama yang wajib ianya baginya Allah, minat tauhid, dari tauhid dan taat. Jadi tidak seorang pun bisa memberikan manfaat kepada makhluk Allah melainkan dengan cara mengajak mereka kepada Allah, memperkenalkan hak-hak Allah, memperkenalkan yang wajib diketahui pada Allah, mengesahkan Allah, taat kepada Allah, wa tadzkirihim, dan mengingatkan mereka bi ayatihi wa alaihi, dengan ayat-ayatnya Allah, wa alaihi, dan nikmat-nikmatnya Allah, wa tabsyirihim bi rahmatihi, dan memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmatnya Allah, wa tahzirihim min sukhtihil waqi'i bil muta'arridina lahu minal kafirin wal fasikin, dan wa tahzirihim, mengingatkan mereka hamba Allah, min sukhtihi, daripada kemarahannya Allah, al-waqi'i, kemarahan yang akan menimpa ia, bil muta'aridin, orang yang berpaling, orang yang menentang. Muta'aridin, orang yang menentang baginya Allah. Siapa yang menentang? Minal kafirin wal fasikin, dari orang kafir dan fasik. Jadi cara memberi manfaat kepada hamba Allah yaitu yang mengajak hamba Allah itu kepada Allah, memperkenalkan hal-hal yang wajib pada Allah, memperkenalkan bagaimana kita harus taat kepada Allah, harus patuh kepada Allah, harus menghindari hal-hal yang menyebabkan Allah marah. Nah itu makanya beliau menulis kitab risalah ini yang isinya nanti bisa kita lihat sendiri, sangat luar biasa. Tiga menit. Sampai di sini dulu, sudah panjang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.